Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yani Simbolon, NIM 9920230041. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang perkembangan Kota Bandung. Konservasi kawasan perkotaan, perkembangan Kota Bandung. Kota Bandung sebelum Gedung Sate. Awalnya, Bandung pernah dicatat sebagai Enklenberg, sebuah desa pegunungan yang mungil. Desa ini terletak di pertemuan Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum. Pada tahun 1808 sampai 1809, Gubernur Jenderal Dendels membangun Jalan Raya Pos. Ibu kota Kabupaten Bandung dipindah dari Krapyak, Citerep, Dayakolot ke sekitar Jalan Raya Pos oleh Bupati Wiranata Kusuma II. Setelah pemindahan ibu kota kabupaten, pemerintah membangun infrastruktur pelengkap kota. Berbagai bangunan dan beberapa jalan raya yang dapat mendukung kelangsungan kegiatan di Kota Bandung dibangun secara bertahap dalam rentan waktu 1 abad sejak pemindahan ibu kota kabupaten hingga mulainya pembangunan Gedung Sate. Di antara berbagai macam infrastruktur, dibangun juga fasilitas yang dapat mendukung kegiatan ekonomi seperti Stasiun Bandung, Pasar Baru, Pasar Kosambi, dan Pasar Andir. Dibangun pula jalan raya untuk menghubungkan sentra-sentra di pusat kota. Di antaranya jalan yang kini dikenal sebagai Jalan Oto Iskandar, Dinata yang memotong lurus poros jalan raya, pos dari Gedung Pakuan hingga lapangan Tegalega. Beberapa jalan lainnya seperti Jalan Braga, Jalan Baceu, dan Jalan Kebonjati juga dibangun mengarah ke Jalan Raya Pos. Pada tahun 1906, jumlah penduduk Kota Bandung meningkat menjadi 38.400 jiwa. Wilayahnya relatif stabil, fasilitas memadai, dan pemerintahnya layak. Kondisi tersebut membuat Bandung menjadi status Ciemin atau kota praja yang memiliki hak mengatur dirinya sendiri dalam berbagai bidang internal. Bandung pada abad ke-20 dijadikan prototipe kota kolonial dan kota taman oleh para perancang kota di Belanda. Bandung ditata sedemikian rupa agar memiliki nuansa Eropa dengan taman-taman yang luas. Berikut peta pembangunan sebelum Gedung Sate dan peta persebaran bangunan heritage di Bandung. Rincian perkembangan Kota Bandung. Pada tahun 1810-an, 1794 sampai 1829, Wiranata Kusuma II, Bupati Bandung, Wiranata Kusuma II memindahkan ibu kota kabupaten dari Kapriak, Citerep, sekarang Dayakolot, ke lokasi alun-alun Bandung yang dekat dengan Jalan Raya Pos. Sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels bertanggal 25 September 1810. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Bandung. Tahun 1820-an, berikut adalah peta dengan angka tahun 1826 menunjukkan situasi kota dan rencana pengembangannya pada tahun tersebut. Luas kota saat itu hanya sekitar 5 km persegi dan baru memiliki 8 bangunan tembok saja, yaitu Rumah Bupati, Rumah Asisten Residen, Rumah Tumenggung, Rumah Arya, Pesanggerahan, Loji, Masjid Agung, dan Rumah AAJ Pageant. Tahun 1840-an, Cikal Bakal Pasar Baru. Di sini saya sertakan fotonya pada saat itu. Pada tahun 1850-an, Wiranata Kusuma IV, Bupati Wiranata Kusuma IV, merenovasi Pandopo Kabupaten dan Masjid Agung. Bagian bawah kedua gedung tersebut diganti dengan tembok batu dan atapnya diganti dengan genteng. Di belakang Pandopo ditambahkan gedung baru hasil rancangan tahun 1860-an, ibu kota keresidenan Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung. Pemindahan ibu kota keresidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal bertanggal 17 Agustus 1864.
Residen Priangan saat itu dijabat oleh JWJC van der Moor yang masa jabatannya berlangsung antara 1858 sampai 1874. Pada tahun 1866, pembangunan sekolah guru bagi pribumi di bagian utara kota Bandung atau sekarang Polrestabes Jalan Merdeka. Sekolah ini dibuka pada tanggal 23 Mei 1866. Pada tahun 1867, selesainya pembangunan rumah residen Priangan di Cicendo atau Gedung Pakuan. Tahun 1870-an, di sini selesainya pembangunan penjara Benceu di sebelah utara alun-alun. Pada tahun 1871, Albrecht Humann, seorang berkebangsaan Jerman, mendirikan Grand Hotel Holman di Jalan Raya Pos, sebelah timur alun-alun. Tahun 1880-an, pada tahun 1884, masuknya jalur kereta api ke Bandung dan dilanjutkan dengan jalur pedalaman Priangan. Jalur Batavia Bandung ini diresmikan pada tanggal 17 Mei 1884. Masuknya jalur kereta api ke Bandung berpengaruh bagi pesatnya perkembangan fisik Kota Bandung. Tahun 1884, berdirinya Express Hotel di sebelah barat Stasiun Bandung, disusun dengan bermunculannya hotel-hotel lain di sekitar stasiun. Tahun 1890-an, Societe Concordia selesai dibangun di ujung selatan Jalan Berangan. Pada tahun 1897, pembangunan Grand Hotel Priangan. Pada tahun 1896, berdirinya pabrik Kina di Bandung, lokasinya di sebelah utara Gedung Pakuan. Pada tahun 1900-an, pembangunan Bank Indonesia. Pada tahun 1917 sampai 1919, pembangunan Gedung Jarbeurs. Pada tahun 1919 sampai 1920, pembangunan Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 1920, pembangunan lapangan terbang Andir. Kawasan-kawasan dalam perkembangan awal yang memiliki fungsi perumahan, pendidikan, pemerintahan, dan pusat perdagangan. Kawasan perumahan. Kawasan perumahan adalah suatu area atau lokasi yang diperuntukkan untuk pemukiman penduduk. Biasanya kawasan perumahan terdiri dari sejumlah rumah atau bangunan tempat tinggal yang dibangun secara berdekatan. Tujuan utama dari kawasan perumahan adalah menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat. Beberapa contoh kawasan perumahan yang umum di Bandung dapat melibatkan 1. Setiabudi, 2. Cimbelet, 3. Dago, 4. Buah Batu, 5. Arca Manik, 6. Cibiru. Kawasan pendidikan. Kawasan pendidikan adalah area atau wilayah yang khusus ditetapkan untuk kegiatan pendidikan. Biasanya kawasan pendidikan mencakup berbagai jenis institusi dan fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah, perguruan tinggi, pusat penelitian, dan fasilitas pelatihan lainnya. Tujuan utama dari kawasan pendidikan adalah menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar dan pengembangan pengetahuan. Beberapa contoh kawasan pendidikan di Bandung meliputi Dago Atas, Cibiru, Cimbelet, Arca Manik, Buah Batu. Kawasan pemerintahan. Kawasan pemerintahan atau sering juga disebut sebagai kawasan administratif atau pemerintahan adalah area yang diperuntukkan untuk kegiatan fasilitas pemerintahan. Di dalam kawasan ini, berbagai lembaga pemerintah dan kantor administratif dapat beroperasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Berikut adalah beberapa kawasan pemerintahan yang ada di Bandung. Yang pertama, Gedung Sate. Yang kedua, kawasan Balai Kota Bandung. Yang ketiga, kawasan Alun-Alun Bandung. Yang keempat, kawasan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Yang kelima, kawasan Kantor Polda Jawa Barat. Kawasan Pusat Perdagangan. Kawasan pusat perdagangan atau dikenal juga sebagai pusat bisnis adalah area perkotaan yang memiliki konsentrasi tinggi kegiatan perdagangan, keuangan, dan bisnis. Kawasan ini sering menjadi pusat ekonomi suatu kota atau wilayah. Berikut adalah beberapa contoh kawasan pusat perdagangan di Bandung. Yang pertama, Cihampelas Walk. Yang kedua,
Paris Van Java, yang ketiga Jalan Braga, yang keempat Trans Studio Mall, yang kelima Dago, yang keenam Braga City Walk, yang ketujuh Istana Plaza, yang kedelapan Bandung Trade Center. Lokasi kawasan survei Braga saat ini. Koridor Jalan Braga, Kota Bandung, dengan pertimbangan kawasan tersebut memiliki keragaman cagar budaya yang ada dan perlu dilestarikan keberadaannya. Di samping itu, kawasan tersebut merupakan kawasan pusat kota bersejarah Kota Bandung yang telah ditetapkan dalam RT/RW Kota Bandung tahun 2011 sampai 2031. Kawasan Heritage Koridor Jalan Braga ini meliputi jalan dan bangunan yang meliputi bangunan Art Deco, bangunan Indis, dan bangunan India Eropa. Kota Bandung sendiri merupakan kota kolonial yang pernah dirancang sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda, sehingga banyak ditemukan bangunan-bangunan berarsitektur Eropa yang sangat kental membentuk karakter perkotaan yang tidak ditemukan di daerah lain sehingga menjadi ciri khas kota. Kota Bandung adalah salah satu kota yang memiliki arsitektur dengan gaya Art Deco terbanyak di dunia, di mana gaya ini mengekspresikan kekaguman manusia terhadap kemajuan teknologi. Bangunan di sini dulunya difungsikan menjadi kantor pemerintahan, pusat militer, perdagangan, dan pemukiman. Telah berdiri dari masa ke masa, tentunya masing-masing membangun telah merekam jejak masa lampau sehingga memiliki kenangan dan makna tersendiri. Hingga puluhan tahun berlalu, bangunan ini pun menjadi bangunan bersejarah. Rincian perkembangan Braga. Bangunannya Bioskop New Majestic, tahun berdiri 1925, kondisi terawat tidak dihuni. Riwayat, pada tahun 1925 sampai 1980, Bioskop 2002 sampai 2010, Gedung Pertunjukan Seni dan Budaya, 2010 sampai sekarang Gedung Serbaguna. Kemudian Zombie Cafe, tahun berdiri 1913, kondisi terawat dan dihuni. Pada tahun 1915 menjadi apartemen Store Aubon Marsh. Sekarang Zombie Cafe. Apotek Kimia Farma pada tahun 1902 tidak terawat dan dihuni. Tahun 1902 bank dan toko, sekarang Apotek Kimia Farma. Kemudian Hotel Braga, tahun berdiri 1928, kondisi dibangun ulang. Riwayat, pada tahun 1928 sampai 1931, dulunya menjadi Hotel Wilhelmina, 1997 Hotel Braga, sekarang Hotel Ibis. Sarina, pada tahun 1937, kondisinya tidak terawat dan tidak dihuni. Dulunya dia menjadi toko onderdil Belang, sekarang Sarina. Selanjutnya, Bank Daerah Jawa Barat pada tahun 1935 terawat dan dihuni. Pada tahun 1935, dulunya menjadi Bank Denis, sekarang Bank Jawa Barat. Begitu pula selanjutnya. Konsep peremajaan. Dalam konteks pembangunan kota atau kawasan tertentu, seperti Braga Bandung, konsep peremajaan seringkali melibatkan beberapa aspek, termasuk revitalisasi, pengembangan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pusat kegiatan budaya dan seni. Kemudian promosi pariwisata, partisipasi komunitas, berkesinambungan lingkungan, dan penataan ruang publik. Kesimpulan, koridor Jalan Braga merupakan salah satu kawasan heritage yang telah ditetapkan dalam RT/RW Kota Bandung tahun 2011 sampai 2031 sebagai kawasan pusat kota bersejarah. Kawasan Heritage Corridor Jalan Braga ini memiliki ciri khas yang membedakan dengan kawasan lainnya dengan memiliki suasana yang mirip dengan Eropa. Dari bangunannya memiliki arsitektur unik, meliputi bangunan Art Deco, bangunan Indis, dan bangunan India Eropa. Kawasan Heritage Corridor Jalan Braga memerlukan sebuah konservasi dengan strategi yang tepat sasarannya untuk menjaga kelestariannya seiring dengan kemajuan zaman agar tidak hilang keberadaannya. Rekomendasi yang pertama, melakukan kerjasama antara Pemkot Kota Bandung dan pemerintahan pusat untuk secara langsung mengelola koridor dan bangunan di kawasan langsung.
Yang kedua, memanfaatkan keberadaan dukungan kebijakan pengelolaan cagar budaya dari tingkat nasional maupun tingkat daerah. Yang ketiga, lembaga yang mengelola kawasan koridor jalan Braga tidak hanya dari kalangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, namun juga dari kalangan masyarakat. Yang keempat, budaya lokal berupa Braga Festival yang akan terus dilestarikan karena mampu menarik minat para pengunjung dan melestarikan budaya yang ada di kawasan koridor Jalan Braga. Yang kelima, memanfaatkan pembiayaan pembangunan di Kota Bandung yang sudah tertata dan cukup tinggi ditambahkan dengan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengelola cagar budaya. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.